wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cerdas Kimia. Teman-teman, kali ini kita akan membahas bagaimana cara menentukan pasangan asam basa konjugasi, yang mana materi ini masih termasuk ke dalam materi teori asam basa, khususnya teori asam basa Bronsted-Lowry. Oke teman-teman, kita akan bahas dari soal yang pertama dulu. Jadi di soal pertama ini bunyinya adalah pada pelarutan NH3 terjadi reaksi berikut. NH3 plus H2O menjadi NH4 plus OH minus. Pasangan asam basa konjugasinya adalah titik-titik. Jadi kita diminta untuk menentukan asam basa konjugasi dari soal yang diminta. Oke, di sini dalam soal ini ada NH3 plus H2O menjadi NH4 plus OH minus. Nah, kemarin di video sebelumnya kita sudah belajar ya tentang teori asam basa Bronsted-Lowry, di mana asam basa Bronsted-Lowry itu adalah berdasar pada transfer proton atau transfer H+. Proses yang terjadi adalah serah terima proton atau serah terima H+. Nah, perhatikan teman-teman, di sini NH3 awalnya kemudian dia menjadi NH4+. Artinya NH3 ini ketambahan satu buah H+ kan. Nah, dari mana ketambahan satu buah H+ itu adalah dari H2O. Sehingga dalam reaksi NH3 plus H2O, H2O ini memberikan satu H+-nya untuk NH3. Sehingga H2O ini kita sebut dengan asam. Sementara NH3 kita sebut dengan basa, kan begitu, karena dia menerima satu H+ tadi. Nah, kita lihat hasil dari reaksi ini, di mana NH3 itu menjadi NH4+. Nah, NH4+ ini merupakan pasangan dari NH3. Karena NH3 ini tadi basa, maka ini NH4+ kita sebut dengan asam, ya. Nah, kemudian kita ke H2O yang tadinya dia memberikan satu H+, sehingga di akhir dia menjadi OH minus, ya. Nah, OH minus ini merupakan pasangan dari H2O. Kalau H2O asam berarti OH minus adalah basa. Nah, H2O dan OH minus itu disebut dengan pasangan asam basa konjugasi. Sementara itu, yang NH3 pasangannya adalah NH4+. Jadi NH3 dan NH4+ ini kita sebut dengan pasangan asam basa konjugasi. Nah, teman-teman, ada cara ringkas untuk menentukan pasangan asam basa konjugasi, di mana pasangan asam basa konjugasi itu selalu punya selisih 1 H+, ya. Jadi selisihnya adalah satu buah H+. Jadi teman-teman kalau disuruh menentukan pasangan asam basa konjugasi, teman-teman tinggal memilih yang mirip, ya. Jadi pasangan yang mirip dan selisih H+-nya adalah 1. Jadi syaratnya dia mirip, kemudian selisih H+-nya adalah 1. Contohnya ini tadi, NH3 dengan NH4+ itu kan mirip ya, ada N-nya ada H-nya. Kemudian selisih H-nya adalah 1. Kemudian H2O dengan OH- ini juga mirip dan selisih H+-nya adalah 1. Oke, sehingga kita bisa menjawab nomor 1 ini, pasangan asam basa konjugasi adalah yang A, NH3 dan H2O ini bukan ya. NH3 bukan dengan H2O. Kemudian yang B, NH4+ dan OH- juga bukan. Yang C, NH3 dan OH- juga bukan. Yang D, H2O dan NH4+ juga bukan. Yang E, H2O dengan OH- ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Teman-teman tidak usah menuliskan prosesnya seperti ini juga bisa. Tinggal teman-teman pilih aja yang mirip dan selisih H+-nya adalah 1. Oke, kita nomor 2. Basa konjugat dari CH3OH adalah, oke teman-teman, jadi tadi kita sudah mengetahui ya bahwa pasangan asam basa konjugasi itu ciri-cirinya tadi selisih satu buah H+. Kemudian mana yang asam, mana yang basa. Jadi yang asam itu yang H+-nya lebih banyak,
yang jumlahnya lebih banyak tetapi selisihnya harus 1 ya. Kemudian yang basa itu yang jumlahnya lebih sedikit. Nah, kita praktekkan ke soal ini. Jadi basa konjugat dari CH3OH. Kalau di sini ada CH3OH, berarti kalau disuruh mencari basa konjugatnya berarti kan dicari yang mirip ini dan hanya itu selisihnya 1. Oke, kita ke opsi jawaban A. OH- ini jelas tidak ya teman-teman, karena ini tidak mirip. Kemudian CH3O-, kita lihat CH3OH dengan CH3O-, kita lihat bahwa dia punya selisih 1 buah H ya. Jadi ini ya, selisih 1 buah H. Berarti jawabannya adalah yang B ini. Nah, kalau mau dituliskan juga bisa CH3OH kemudian ini dengan CH3O-. Oke, nah seperti ini sehingga yang CH3OH ini adalah asam, kemudian yang CH3O- adalah basa. Nah, seperti itu ya teman-teman, mudah sekali. Kemudian kita ke soal nomor 3. Basa konjugasi dari H3O+ adalah H3O+ ini disuruh mencari basa konjugasinya. Berarti kalau basa konjugasi itu kan yang mirip dan hanya itu selisihnya 1, berarti yang hanya kurang dari 3, berarti dia punya 2H kan. Basa konjugasi dari H3O+ punya 2H. Jadi kita ke opsi A. OH- ini bukan, kemudian H+ juga bukan. Nah, yang C ini H2O. Kita lihat H2O dengan H3O+, ini selisihnya adalah 1 ya. Betul, jadi jawabannya adalah yang C, H2O. Kemudian kita ke soal nomor 4. Menurut teori Bronsted-Luri, H2O pada reaksi berikut yang bertindak sebagai basa yaitu, kita cari yang H2O sebagai basa. Jadi kalau H2O sebagai basa, maka pasangan asam konjugasinya adalah H3O+ ya. Jadi yang selisihnya 1, dan kalau asam itu jelas jumlahnya lebih banyak ya. Jadi kita cari yang seperti ini pasangan asam basa konjugasinya. Kita dari opsi A H2O, kita perhatikan yang H2O ya, plus H2SO4 menjadi H3O+. Nah, kita lihat ini. Jadi di sini H2O bertindak sebagai apa nih? Ya, jadi ini basa. Kemudian yang ini adalah asam. Ya. Nah, pada soal diminta H2O yang bertindak sebagai basa, berarti jawabannya adalah yang A. Nah, coba kalau kita ke jawaban yang lain, kalau B H2O di sini pasangannya adalah dengan OH-, berarti H2O ini sebagai asam ya, karena H jumlahnya lebih banyak. Kemudian OH- ini sebagai basa. Kemudian kalau di sini H2O dengan H2CO3 bukan ya, tidak. Kemudian ini H2O dengan OH- sama, jadi ini asam. Kemudian yang OH- adalah basa. Begitu juga dengan soal E, di sini ada H2O, di sini ada OH-, berarti ini asam. Lalu ini sebagai basa. Jadi jawabannya yang A ya, di mana H2O bertindak sebagai basa. Asam konjugasinya adalah H3O+. Kita ke soal nomor 5. Ion dihidrogen fosfat H2PO4- adalah asam lemah. Basa konjugatnya. Jadi diminta mencari basa konjugasi dari H2PO4-. Kalau dia sebagai asam berarti pasangan basa konjugasinya adalah yang H plusnya berkurang 1 kan. Berarti jadi ini kalau ini kan 2, ini 2 ya. Berarti kalau basa konjugasinya berarti ini H tinggal 1, kemudian PO4 karena dia tadi kan sudah melepas H+, berarti ini minnya tambah jadi 2- gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang C.
Nah, kalau kita lihat jawaban yang lain untuk membandingkan ya, H3PO4 ini jelas bukan ya, karena ini kan 2, sementara kalau ini 3, berarti ini justru malah sebagai asam konjugasinya gitu ya. Kemudian yang B, H2PO4 sama-sama ya, bukan. Kemudian yang D, PO4 3- ini juga dia punya selisih H, juga mirip, tetapi selisih hanya kan 2. Padahal kalau pasangan asam basa konjugasi itu selisih H plusnya hanya boleh 1 ya. Artinya ini bukan. Kemudian H2PO3 juga bukan. Ini selisih, hanya nggak punya selisih, sementara yang selisih adalah O-nya. Jadi bukan. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke teman-teman, jadi ingat kembali bahwa untuk menentukan asam basa konjugasi, diingat saja yang mirip, kemudian selisih H plusnya adalah 1 buah ya. Jadi ciri-cirinya adalah itu. Jadi tanpa teman-teman mereaksikan asam basa sudah bisa ketahuan nih mana yang basa konjugasinya atau mana pula yang asam konjugasinya. Jadi seperti itu teman-teman, mudah sekali. Sampai di sini dulu video kita. Tetap semangat belajar. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.